Baca. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Lukitika Fitriani dalam acara Pijak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Di acara Pijak kali ini saya akan membawa materi mengenai program pengungkapan sukarela nih, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya dengan Mbak Dewi Ernawati. Nah, hari ini saya akan membawa narasumber yang sama juga dengan pembahasan kita yang sebelumnya mengenai PPS ini. Langsung saja kita sambut Mbak Dewi Ernawati, SEBKP. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Luki. Iya Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Mbak, ini nanti saya akan membawa materi mengenai PPS nih. Tapi sebelum itu kita lepas masker aja dulu ya Mbak, karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah Mbak Dewi, yang seperti kita tahu PMK 196 peraturan pelaksana dari UU HPP kemarin ya Mbak Dewi sudah disahkan tanggal 23 Desember 2021. Mengatur mengenai program pengungkapan sukarela ini ya Mbak ya? Iya betul. Nah, seperti yang kita tahu Mbak Dewi, yang sudah melaporkan harta mereka di PPS, program PPS ini sudah ada sekitar 11.745 wajib pajak dengan total harta bersihnya terrecord 10,23 triliun dan harta pajaknya PPh-nya yang sudah terbayarkan ada 1,9 triliun. Wah, cukup banyak ya. Banyak banget ya. ya. Nilai yang fantastis ya dengan baru sekitar 1 bulanan ya. Benar Mbak Dewi. Jadi ini kan menandakan PPS ini sangat berguna nih bagi para wajib pajak. Nah, di PPS ini kan peraturannya 196 nih ya Mbak. Ini ada yang berubah nggak dari Undang-Undang HPP kemarin yang barusan diundangkan kemarin itu? Iya baik Mbak Luki. Jadi PMK 196 tahun 2021 ini kan sebenarnya aturan pelaksana ya dari Undang-Undang HPP ya. Jadi dalam aturan pelaksana ini sebenarnya disebutkan aturan teknisnya Mbak Luki. Jadi nanti pelaporannya seperti apa, form-formnya seperti apa, kode-kodenya nanti nomor berapa saja. Jadi disebutkan lebih perinci teknisnya seperti apa. Seperti itu Mbak Luki. Karena di undang-undang itu belum disebutkan memang. Jadi Desember kemarin sudah diterbitkan aturan pelaksanaannya, ini diharapkan mulai 1 Januari para wajib pajak ini sudah langsung bisa melaporkan nih pelaporan PPS ini. Terbukti dengan baru 1 bulan lebih, 1 minggu ya Mbak Luki ya, sudah banyak sekali wajib pajak yang antusias mengikuti program PPS ini. 11.000 orang ya Mbak Dewi? Iya betul. PPS ini. Ya. Nah, sebenarnya latar belakangnya itu kemarin adanya PPS ini karena apa sih Mbak? Iya baik. Jadi yang melatar belakangi adanya PPS ini ada beberapa ya Mbak Luki ya. Jadi di PPS ini kan ada 2 kebijakan nih. Kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi untuk kebijakan 1, kenapa kok peserta tax amnesty itu diberikan kesempatan lagi ya mengikuti PPS ini? Karena masih ada indikasi bahwa ada wajib pajak yang belum seluruhnya melaporkan aset pada saat tax amnesty kemarin. Begitu. Dan apabila DJP nanti mengetahui ada aset yang belum terlaporkan, nanti bisa dikenakan pajak final sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2017 yang dianggap tarifnya terlalu tinggi ya Mbak Luki ya. Jadi ada 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Ditambah ada lagi sanksi 200%. Lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Jadi dirasa ini tarif pajaknya terlalu tinggi. Maka ada kebijakan lagi untuk PPS. Kemudian untuk kebijakan kedua, ini ada indikasi bahwa masih ada nih wajib pajak orang pribadi yang belum seluruhnya melaporkan penghasilannya di SPT tahun 2016 sampai dengan 2020 gitu. Jadi ada kebijakan kedua ini. Kemudian dengan adanya sekarang keterbukaan informasi IOI dan adanya ILAP, data dari pihak ketiga, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi maupun pihak lain, ini nanti DJP akan sangat
mudah ya bisa men-track data asetnya wajib pajak gitu. Jadi di sini diberikan kesempatan nih wajib pajak untuk bisa melaporkan hartanya secara sukarela, diberikan kesempatan itu. Gitu Mbak Luki. Yang memanfaatkan program PPS ini itu kebijakan 1 dan kebijakan 2 ada bedanya ya Mbak tentunya? Iya, betul sekali. Jadi ada 2 kebijakan. Kebijakan 1 itu adalah untuk peserta teks amnesti jilid pertama kemarin, Mbak Luki. Jadi baik dia orang pribadi maupun badan yang kemarin sudah ikut teks amnesti, ternyata masih ada aset yang belum terlaporkan, dia bisa ikut PPS yang kebijakan 1. Nah, kemudian untuk kebijakan kedua ini dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk harta tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum terlaporkan di SPT 2020. Oke, jadi Gitu. wajib pajak pribadi itu bisa melaporkan hartanya dari kebijakan 1 dan kebijakan 2. Tapi kalau wajib Ya, dibedakan ya Mbak Luki ya basis datanya ya. Jadi untuk kebijakan 1 itu hanya untuk peserta teks amnesti wajib pajak orang pribadi maupun badan, tetapi dibatasi basis datanya hanya sampai harta per 31 Desember 2015. Oke, yang Gitu. 1985 sampai 2015. Sampai 2015 Ya. betul gitu. Jadi ada batasannya juga. Nah, sedangkan untuk kebijakan kedua hanya untuk wajib pajak orang pribadi basis data 2016 sampai 2020. Gitu. Kalau belum mengikuti tax amnesty yang jilid pertama itu berarti kan nggak bisa ya Mbak untuk mengikuti PPS ini. Nah, betul. Jadi nanti teman-teman yang mau ikut program PPS ini nanti harus memetakan dulu ya. Harta yang mau diikutkan di PPS ini perolehan tahun berapa? Harus dipetakan dulu. Jadi kalau perolehannya sebelum tahun 2016, jadi misalkan perolehannya 2015, maka harus dilihat dulu wajib pajak ini kemarin ikut teks amnesti jilid pertama apa tidak. Kalau tidak ikut teks amnesti yang jilid pertama, berarti harta yang 2015 tidak bisa diikutkan PPS. Pasrah aja ya Mbak. Iya gitu. Jadi Ketahuan. menunggu ada pengecekan data oleh DJP apa tidak gitu. Tapi yang jelas memang di aturan PPS ini sudah jelas pemetaan datanya ya, tahun berapa tahun perolehannya. Oke, Gitu. jadi ada syarat tertentu tadi ya Mbak. Iya betul, dan juga ada syarat tambahan untuk yang mengikuti kebijakan kedua. Jadi wajib pajak orang pribadi yang mau ikut PPS kebijakan kedua harus memenuhi syarat dia tidak sedang diperiksa, Oke. tidak sedang dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan, tidak sedang melakukan tindak pidana penyidikan pajak, tidak sedang dilakukan proses pengadilan maupun juga tidak sedang melakukan proses hukuman pidana di bidang perpajakan. Jadi itu harus bersih dulu. Oke. Jadi kalau ada pemeriksaan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 ya harus diselesaikan dulu, baru nanti dia bisa ikut program PPS ini. Oke. Gitu. Syaratnya Ada banyak ya ada gitu syarat Mbak. untuk yang kebijakan kedua. Nah, untuk yang syarat kebijakan 1 ada nggak? Ya syaratnya tadi yang utama dia sudah ikut teks amnesti jilid pertama kemarin. Yang lainnya udah nggak ada. Yang ya, lainnya Mbak, sudah ya? nggak ada lagi persyaratannya. Oh ya Mbak Dewi silakan diminum dulu kopinya. Oh iya. Sampai lupa saya. Iya. Saking serunya. Iya. Itu tadi kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi nggak ada perubahan sama sekali ya Mbak Dewi dengan UU HPP atau tambahan Iya. dari UU HPP kemarin. Tidak ada tambahan, hanya teknisnya nanti. Jadi format-formatnya, kemudian aplikasinya, kode pembayaran pajaknya itu sudah disebutkan nanti di peraturan ini. Berlakunya itu mulai Januari sampai Juni ya Mbak setahu saya. Iya betul. Dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi ini masih ada kesempatan sekitar 4 bulan lebih ya, 4 bulan lebih kita masih ada kesempatan untuk ikut program PPS ini. Ya sekedar di data ya Mbak ya, apa harta-harta yang belum sempat terlapor Betul. di SPT tahunan gitu Iya, ya Mbak. betul. Nah ini ada tarif yang berbeda nggak Mbak Dev dengan yang UU HPP? Kalau UU Ya. HPP kemarin kan kayaknya sudah Disebutkan ya Iya. tarifnya ya. Iya. Jadi di Undang-Undang HPP kemarin sudah disebutkan tarifnya, dan di aturan pelaksanaannya pun juga sudah disebutkan tarifnya yang sama sih tarifnya Mbak Luki. Jadi ada 3 tarif sama untuk kebijakan 1,
ada tarif yang pertama 11%. Itu untuk harta deklarasi luar negeri. Kemudian 8% untuk harta repatriasi ya luar negeri yang direpatriasi ke Indonesia, dan juga untuk harta dalam negeri. Kemudian 6% untuk harta yang diinvestasikan. Dalam bentuk apa, Mbak? Ada ketentuan lagi nggak? Ketentuannya investasinya ini adalah dalam bentuk surat berharga negara, sumber daya alam dan energi terbarukan. Tetapi mengenai jenis perusahaannya atau syarat-syarat untuk investasi ini juga masih belum diterbitkan aturan pelaksanaannya lagi. Gitu. Jadi masih ada aturan pelaksana lagi nanti untuk investasi ini. Karena untuk investasi itu nanti juga masih diberikan kesempatan sampai dengan September 2023. Gitu. Diberi jangka waktu lebih lama lagi ya, Mbak, untuk investasi tadi. Betul, iya. Jadi sekarang kita sudah lapor nih mau investasi gitu. Nanti kapan investasinya? Maksimal September 2023. Dan sekarang juga kita masih menunggu aturan pelaksanaannya seperti apa. Gitu. Kemudian tadi yang kebijakan 1 ya. Terus tuh yang kebijakan kedua juga sama ya, ada 18% tarifnya, lebih tinggi daripada kebijakan 1. Itu untuk harta deklarasi luar negeri. Terus 14% untuk harta repatriasi dan yang harta dalam negeri, serta 12% untuk yang diinvestasikan. Gitu. Jadi kalau sekarang kita sudah memilih nih hartanya nanti mau kita investasikan, tapi investasinya juga tidak harus sekarang. Investasinya dikasih batas waktu sampai dengan September 2023. Jadi sekarang masih sambil nunggu aturan pelaksanaannya seperti apa untuk bentuk-bentuk investasinya. Nah, Mbak Dewi, misal nih saya mau lapor ini PPS, tapi setelah saya laporkan ternyata ada harta lagi yang belum saya laporkan. Itu bisa pembetulan nggak sih, Mbak? Bisa, Mbak Luki. Jadi untuk PPS ini sama seperti tax amnesty ya, bisa melakukan pembetulan gitu. Jadi nanti di menu DJP online itu kalau kita sudah lapor nih, kita udah bayar, udah lapor PPS yang pertama, kemudian ternyata ada kesalahan, entah ada harta yang salah atau nominal yang salah atau ada tambahan, ada pengurangan harta, bisa dilakukan pembetulan. Kalau pembetulannya jadi nihil, Mbak. Jadi mengurungkan niat ini jadi enggak pembetulannya nihil. Jadi dihapus semua nih yang sudah dilaporkan di PPS tadi ya. Jadi kalau misalkan pembetulannya nihil ya, maka nanti dianggap wajib pajak ini tidak mengikuti program pengungkapan sukarela. Sehingga yang manfaat-manfaat PPS tadi dia tidak akan dikenai sanksi 200% gitu ya, tidak akan dikenai PPh final, maka itu gugur. Gitu. Yang ya, manfaat keistimewaan keistimewaan PPS ini tidak akan didapatkan karena dia sudah lapor pembetulannya nihil ya. Jadi emang kalau bisa ya lapor aja ya, Mbak ya. Tapi tergantung sih ya nanti. Ya, dilihat dulu data wajib pajak ini. Memang masih ada aset yang belum terlaporkan atau tidak. Kalau memang masih ada, tadi harus dipetakan ini perolehan tahun berapa dan mau ikut bisa ikut kebijakan 1 atau 2. Syarat-syaratnya tadi syaratnya terpenuhi atau tidak gitu ya. Nah Mbak Dewi ada pesan nggak buat teman-teman yang mau lapor PPS sebelum waktunya mau berakhir nih? Silakan. Iya, baik teman-teman para wajib pajak, mumpung ada kesempatan ya, di sini DJP memberikan kesempatan kita untuk bisa melaporkan harta secara sukarela sebelum ditemukan oleh DJP gitu ya. Yang pasti dengan mengikuti PPS ini kita mendapatkan manfaat nih ya. Jadi tidak akan diperiksa apabila kita sudah melaporkan hartanya dengan lengkap ya, keseluruhan sudah dilaporkan, dan tidak akan dikenai sanksi tambahan lagi gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan program ini, bisa segera melengkapi ya datanya yang mau diikutkan di PPS, jangan sampai kelewatan karena batas waktunya sampai dengan 30 Juni 2022. Nah oke teman-teman, itu tadi pesan dari Mbak Dewi ya, diingat-ingat kalau ada aset yang belum terlaporkan bisa ikut PPS ini mumpung masih ada waktu sampai Juni 2022
ini. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti program PPS ini tapi bingung nih mau ngelakuin apa dulu, bisa meminta bantuan kepada tenaga ahli yang sudah berkompeten di bidangnya ya teman-teman. Nah, saya Lukitika Fitriani pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PT Cipta Saran Cendekia, dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @ciptasarancendekia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.